keputusanku, aku kan setia mengikut Yesus. Keputusanku, aku kan setia mengikut Yesus, mengikut Yesus. Keputusanku, aku kan setia. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami mengambil keputusan yang terbaik dalam hidup kami, yaitu mengikut Tuhan Yesus. Dan kami tahu Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi tuntun lidah, bibirnya, hanya untuk menyampaikan firman-Mu. Dan biar Engkau yang teguhkan firman-Mu dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami siap untuk bersatu dengan tubuh darah Yesus. Yesus ada di dalam kami ada di dalam Yesus. Hari ini kami percaya yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Sukacita bersama dengan setiap saudara. Saya Pendeta Aristo Pariaji dari Tiberias dari Jakarta. Saya sampaikan salam dalam nama Tuhan Yesus untuk saudara semua. Terutama salam dari Gembala Sidang Pendeta Darnati Pariaji. Kita percaya Tuhan mau kerjakan hal-hal besar di Tiberias Medan. Dan Jumat kemarin kita bersyukur 80 jiwa memberikan diri untuk dibaptis, dilahirkan sebagai warga kerajaan surga. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu datang ke tempat ini. Saya ucapkan sekali lagi shalom, horas. Dan juga selamat untuk Bapak Ibu yang memberi diri dibaptis Jumat lalu 80 jiwa, 1 jiwa selamat. 1 surga bersuka cita. Saya percaya hal-hal besar terjadi kalau 80 jiwa diselamatkan. Kita doa Medan penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan. Kita mau lihat dalam Markus pasalnya yang ke-6. Kita mau baca ayat yang ke-12 dan yang ke-13. Dan Bro Sofyan boleh bacakan untuk kita semua. Markus 6 ayat 12 dan 13 silahkan. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Orang harus bertobat. 1 jiwa bertobat. Ada hal yang luar biasa yang terjadi. Karena saudaraku yang terkasih, saya percaya bahwa kerajaan surga ada di dalam setiap jiwa. Ada di dalam setiap saudara dan saya. Aset kerajaan surga yang terbesar adalah saudara dan saya. Katakan kiri kananmu, senyum, katakan kamu aset kerajaan surga. Katakan saya aset kerajaan surga. Saudara adalah tempat berdiamnya roh Allah. Bukan di gedung, bukan di bait, bukan di tabut. Tetapi Tuhan mau berdiam dalam saudara dan saya. Itu kenapa aset terbesar kerajaan surga bukan gedung, bukan uang. Bahkan aset terbesar bangsa dan negara bukan gas, bukan minyak, bukan batu bara. Tetapi saudara dan saya. Karena manusia yang bertobat, itu akan terjadi mujizat yang terbesar. Banyak negara maju yang luar biasa. Yang gak ada sumber daya alam, tapi negaranya maju. Kenapa? Karena SDM-nya. Karena manusianya. Tuhan mengasihi setiap manusia. Tuhan mengasihi setiap saudara dan saya. Barang siapa percaya kepada Yesus, akan selamat. Ia dan seisi rumahnya. Dan percaya kepada Yesus, akan diikuti oleh tanda dan mujizat.
Dan saya percaya tanda mujizat dapat terjadi dalam level individu. Katakan bersama saya, individu. Individu ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat Tuhan, ada tanda-tanda heran, ada mujizat. Tapi mujizat juga bisa terjadi di level masyarakat, di level society, di level kolektif. Negara, masyarakat manapun yang terbuka terhadap Injil, kalau saudara perhatikan dalam sejarah, itu diberkati Tuhan. Pertumbuhan ekonomi naik, inovasi, kreativitas terjadi, teknologi maju, dan sejarah nggak bisa bohong. Sejarah ratusan tahun membuktikan bahwa masyarakat yang terbuka terhadap Injil, di mana populasi orang percaya itu lumayan dominan, perubahan akan terjadi. Dan era kemakmuran, era kemajuan teknologi yang memberkati umat manusia dari sejak revolusi industri sampai sekarang. Dan revolusi industri itu terjadi 1760, saudaraku. Dan perhatikan, revolusi industri hanya terjadi di negara-negara yang populasi orang percaya dominan. Revolusi hanya terjadi di negara-negara, saya akan ngomong terus terang saja, yang dominan populasinya Protestan. Dominan populasinya apa? Protestan. Karena ini sudah menjadi kajian akademik. Ini adalah sejarah, saudara. Dan ini ada pertanyaan akademik yang diajukan seorang sosiolog bernama Max Weber. Kenapa hanya di negara yang dominasinya Protestan maju, teknologi maju, kreativitas maju, inovasi maju, pertumbuhan ekonomi maju. Sejak ditemukannya satu teknologi dahsyat yang luar biasa, yang memberkati umat manusia, dari revolusi industri sampai sekarang, yang bernama mesin uap. Dan kita belajar di sekolah, mesin uap ditemukan sama siapa, saudara? James Watt. Tapi hari ini, saudara harus mengkoreksi sejarah. Yang menemukan mesin uap sebenarnya bukan James Watt. Yang menemukan mesin uap namanya Thomas Newcomen. Dia seorang pendeta. Seorang apa? Pendeta. James Watt menjadi terkenal kenapa? Karena dia hanya menyempurnakan desain mesin uap yang ditemukan oleh seorang pendeta yang bernama Thomas Newcomen. Jangan main-main. Anak Tuhan dimanapun jadi berkat. Membawa berkat. Yang menemukan mesin yang paling memberkati umat manusia. Yang buat manusia yang tadinya adalah masyarakat agrari menjadi masyarakat industri. Itu seorang pendeta. Saya koreksi sekali lagi, namanya Thomas Newcomen. Pendeta yang pertama menemukan. James Watt dapat kredit karena dia hanya menyempurnakan desainnya. Tapi silakan di Google, silakan diselidiki. Jadi saya tekankan, ada mujizat level individu, ada level masyarakat. Itu kenapa kita doakan bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Kita doa bilangan orang benar di Medan terus bertambah. Kita doa dari 80 jiwa ini akan bergulir menjadi kebangunan rohani lebih lagi. Ribuan, ratusan ribu jiwa di kota Medan. Bagi Tuhan Yesus. Bagi kerajaan surga. Dan Alkitab mengatakan di sini. Orang harus bertobat. Dan kalau orang itu berubah, bertobat. Dan ini mujizat terbesar. Mujizat terbesar bukan ketika engkau sembuh. Mujizat terbesar bukan ketika rekening saldo di bank itu bertambah. Tapi mujizat terbesar adalah kalau satu orang mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Berubah, bertransformasi, dan bertobat. Tapi kalau orangnya berubah, semua dalam hidupnya pasti berubah. Kalau saudara berubah, pasti rezeki saudara berubah. Pasti dompet kita juga berubah. Kalau dompet aminnya luar biasa. Tetapi jangan kejar perubahan pada dompet, pada kesehatan, dan pada yang lain. Kejar Tuhan Yesus. Karena kalau engkau kejar Tuhan Yesus, engkau akan berubah. Dan kalau orang itu berubah, pikirannya berubah, emosinya berubah, frekuensi, energinya berubah, tingkah lakunya akan berubah, kebiasaannya akan berubah. Maka orang yang baru tersebut cocok dengan rezeki yang baru. Dia cocok dengan berkat yang baru. Sebab jiwanya
hatinya diubahkan. Dan kalau seseorang berubah, akan terjadi perubahan-perubahan pada dirinya, dan perubahan-perubahan itu kita sebut dengan istilah tanda dan mukjizat. Karena alam semesta akan beradaptasi dengan siapa dirimu. Dan kalau engkau berubah, siapa dirinya berubah, semuanya akan berubah. Dan kalau saudara diubahkan sama seperti Yesus, Alkitab katakan ayat 13, mereka mengusir banyak setan. Dan saya mau fokus kepada hal ini. Kita mengucap syukur di baptisan kemarin banyak yang dilepaskan dari kuasa iblis. Saudara, kalau kuasa iblis bisa memiliki pengaruh, dan kita jujur, kalau iblis punya kuasa, kenapa kita juga tidak percaya Tuhan kuasanya jauh lebih besar? Tapi nggak bisa dipungkiri, iblis memang punya kuasa, betul atau tidak saudara? Karena saudara nggak bisa pungkiri, kita tinggal di Indonesia, apalagi umumnya Asia, Indonesia, ya, kita nggak bisa pungkiri, ada kuasa kegelapan, ada kuasa mistis, ada magic dan lain sebagainya, ada kuasa setan, ada kuasa paranormal dan perdukunan. Mereka punya kuasa, tapi Yesus punya segala kuasa. Segala kuasa ada pada Tuhan Yesus. Bukan sedikit kuasa, bukan hanya ada kuasa, tapi segala kuasa. Itu kenapa Yesus katakan segala kuasa ada padaku, di langit dan di bumi. Karena itu pergilah, Yesus katakan, dan mengutus murid-muridnya, beritakan Injil. Kita berkuasa atas kuasa iblis. Kita mengucap syukur di baptisan kemarin, terjadi pelepasan dan kuasa iblis dipatahkan karena orang percaya. Alkitab katakan akan menginjak ular dan kalajengking. Dan hari ini saudaraku, saya mau cerita mengenai satu kisah nyata, ya, mengenai bahwa orang percaya itu jangan takut atas kuasa iblis, dan kita mengatasi segala kuasa kegelapan. Dan kenapa saya katakan cerita ini, saudara? Ya, karena kalau iblis punya kuasa, tanggung. Jangan hanya stop di situ. Mari kita percaya Tuhan punya segala kuasa. Ada orang yang ateis di Indonesia, saudara. Ya, dia merasa dirinya terlalu pakai hanya logika, hanya mau pakai rasio. Dia ateis. Ateis itu tidak percaya Tuhan. Tapi saya bingung, saudara. Ada orang yang percaya Tuhan, ateis. Tapi kalau jam 2 pagi dia bangun, mau ke toilet, takut dia, saudara. Karena ngelewatin dapur yang gelap. Dan takut dia. Nah, saya jadi mikir. Dia kan gak percaya Tuhan. Dia harusnya gak percaya hal-hal yang spiritual seperti itu. Tapi kenapa dia kalau jam 2 pagi bangunin istrinya dulu. Kalau ke toilet. Loh, kenapa percaya setan itu ada? Ketika dia tidak percaya Tuhan tidak ada. Itu kenapa? Kalau orang percaya ada roh jahat, dan kita tidak menyangkal keberadaan roh jahat, tanggung, percaya juga Tuhan. Dan percaya kuasa nama Yesus yang mengatasi segalanya. Saya mau cerita mengenai ada seorang hamba Tuhan, saudara, yang bernama Lester Sumrall dari Amerika. Dan ketika saya remaja, saya sering membaca buku-buku milik Pendeta Pariaji. Almarhum Pendeta Pariaji suka membeli buku karangan Lester Sumrall ini, dan dari remaja saya suka membacanya. Jadi Lester Sumrall ini seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ketika dia ke Inggris, dia meluangkan waktu dan dia didoakan, diurapi oleh seorang hamba Tuhan yang legendaris. Kalau saudara pernah dengar namanya Smith Wigglesworth. Dan Smith Wigglesworth ini dikenal dengan pendeta yang penuh dengan tanda kuasa dan mujizat yang dahsyat. Karena dalam pelayanannya dia pernah membangkitkan orang mati 23 kali. Nggak sedikit itu. 14 diantaranya didokumentasi. Secara klinis sudah mati oleh dokter. Jadi secara medis, secara klinis 14 diantaranya dinyatakan mati tapi dibangkitkan kembali. Dan Smith Wigglesworth ada seorang hamba Tuhan yang kita tahu di buku-buku mengenai beliau, tiap hari dia perjamuan kudus. Dan baru-baru ini kita
baru mengetahui saudara, karena nggak ditemukan di buku manapun, tapi saya baru dengar di satu podcast oleh seorang hamba Tuhan yang bercerita mengenai beliau, bahwa tiap hari dia juga selalu meminum minyak zaitun, minyak urapan. Dalam hati saya, Smith Wigglesworth ini Tiberias banget ini orang. Andai Pak Pariaji, ya, kalau masih hidup, saya beritahu fakta ini, dia pasti suka cita sekali, ya, karena kita baru dapat fakta, ya, tiap hari dia minum minyak zaitun tersebut. Nah, dia mengurapi Lester Sumrall. Nah, Tuhan mengutus Lester Sumrall ini pergi ke satu kota di Filipina, Manila, ya. Dan Lester Sumrall melayani di Manila tersebut, dan cerita ini saudara terjadi di tahun 1953. Sebagian besar kita belum lahir 1953, tapi kita nggak bisa pungkiri 1953 adalah zaman modern. Betul atau tidak? Betul atau tidak? 1953 sudah modern. Dan menurut saya ini satu kisah pelepasan yang dahsyat, yang luar biasa, yang levelnya paling mirip dengan kisah pelepasan yang dahsyat yang ada di Alkitab. Di mana Yesus mengusir 2000 setan dari diri seseorang di Gedara atau Gerasa. Betul nggak saudara? Dan itu mungkin saudara berpikir, kalau ada di antara saudara yang berpikir itu dongeng dan lain sebagainya, pertimbangkan kisah yang saya mau ceritakan ini, yang terjadi tahun 1953. Jadi di Manila, di Filipina saat itu saudara, ada seorang perempuan, remaja, yang keluarganya berantakan, dia tidak mengenal siapa bapaknya, dan ibunya adalah seorang peramal, seorang dukun. Dan remaja perempuan ini saudara, dia melacurkan dirinya, ya, di jalan, dan ketangkap polisi. Akhirnya ditaruh ke suatu penjara di Manila. Dan penjara ini dikenal dengan penjara yang angker, ya, di Manila. Karena Spanyol menggunakannya untuk menyiksa, membunuh banyak orang. Jepang juga menggunakan penjara ini, menyiksa banyak orang, membunuh banyak orang. Nah, 2 hari perempuan ini berada di penjara yang bernama Bilibid tersebut, saudara. Tiba-tiba dia merasakan ada satu awan hitam pekat, ya, masuk ke dalam selnya. Dan ada 2 roh jahat, ada 2 iblis. Dan kisah ini bukan film horor, walaupun bahkan lebih mengerikan dari film horor, saudara. Kisah ini, karena Clarita, nama perempuan ini, menceritakan ada 2 roh jahat yang menyiksa dia secara fisik, yang menggigit dia. Jadi dia digigit oleh 2 roh jahat, saudara, 2 monster ini, dan dia akan berdarah-darah, ada bekas gigitan, ada bekas ludah, dan yang saudara lihat di depan ini, di layar ini, adalah foto ketika pelepasan itu terjadi. Ya. Dan tim dokter di penjara itu kaget, ya, karena dia menyaksikan sendiri. Dan dia bukan hanya 1 orang, tim dokter, beberapa orang. Jadi ketika Clarita tadinya badannya bersih, tiba-tiba dia teriak-teriak, lalu ada bekas gigitan, ada 6 gigitan sekaligus, ya, di seluruh tubuhnya, di paha, di tangan, tapi juga di leher. Dan saudara nggak bisa gigit leher sendiri, betul? Kalau tangan kita bisa gigit, ya, tapi leher, ya, ada bagian-bagian dalam tubuhnya di punggung yang mustahil dia jangkau, tapi tiba-tiba dokter perhatikan secara live, langsung, ya, real time, gigitan terjadi. Dan dokter itu bingung, apa yang terjadi? Nah, Clarita bilang, saya digigit oleh ada 2 roh jahat, ada 2 monster yang menggigit saya secara fisik. Karena dokter ini frustasi, saudara. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan karena terjadi berulang-ulang. Dia minta tolong ke siapa, dia nggak tahu. Karena dia sudah panggil profesor di universitas ini, dokter lagi yang lebih ahli di bidang ini. Mereka tentu nggak berurusan dengan hal yang seperti ini, ya. Akhirnya dia panggil seorang pemuka agama. Pemuka agama melakukan ritual, lari terbirit-birit tiba-tiba. Ketakutan. Dan pihak penjara ini memanggil kardinal di sana. Dan kardinal di sana berkata dia flu. Dan flu-nya gak sembuh-sembuh, saudara. Ya. Alias kayaknya menghindar. Dan akhirnya saking frustasinya dipanggil jurnalis, dipanggil wartawan. Dan ketika terjadi
penyiksaan tersebut, saudara, itu disiarkan di radio live tahun 53 di Manila. Sehingga ini jadi headline di semua koran, dan satu Filipina mendengar mengenai ini, satu Filipina tahu mengenai hal ini, dan bukan hanya di Filipina, tahun 53 itu di seluruh dunia muncul di headline dan menjadi berita dimanapun untuk suatu fenomena yang aneh ini. Lalu ada satu dokter dari Amerika, saudara, ya, dokter dari Amerika yang berkata, ini cuma main-main, ini cuma acting, kalian cuma mau terkenal saja. Dia datang, dia jumpai Clarita, dan Clarita ini kerasukan setan, saudara. Clarita ini memandang dokter dari Amerika ini dan berkata, kamu akan mati. Dan besoknya, dia nggak sakit apa-apa, besoknya mati. Dokter ini tewas, mati. Lalu kepala penjara di tempat itu, saudara, ya, pernah menendang Clarita satu kali, ya, karena Clarita kerasukan setan, nggak bisa diatur, ya, ditendang, dan Clarita memandang dia dan berkata, kamu akan mati. Dan 4 hari kemudian, tanpa sakit apa-apa, kepala penjara mati. Sehingga, saudara, pemuka agama pun nggak mau datang, ya. Mereka bilang mereka flu dan menghindar, nggak ada yang mau berurusan, dan semua orang ketakutan. Dan sipir penjara kalau lewat selnya Clarita itu nggak berani sendiri, harus ditemenin. Semua tahanan itu ketakutan. Dan dokter-dokter di penjara pun ketakutan, takut dia lakukan hal yang salah, nanti mati juga, dan nggak tahu apa yang harus dilakukan, saudaraku. Dan akhirnya ngelapor ini kepada wali kota Manila. Wali kota Manila seorang tentara gagah, bekas veteran, pejuang. Dia dengar ini, dia bilang, nggak mungkin. Ini pasti ada penjelasannya. Ya, dia datang sendiri, menyaksikan sendiri, dan dia tiba-tiba lari ketakutan tanpa alasan, lari terbirit-birit. Dan akhirnya, saudara, satu saat Lester Sumrall mendengarkan radio, dan di radio dia dengar live terjadi penyiksaan ini. Dan dokter mengatakan, tolong kalau ada yang bisa tolong kami. Karena perempuan ini mengalami gigitan di berbagai bagian tubuhnya yang tidak bisa dijelaskan secara fisik. Lester Sumrall ini berdoa dan berpuasa. Dan Tuhan perintahkan kepada Lester Sumrall, kamu ke sana, kamu berdoa buat perempuan. Awalnya dia tidak mau, tapi Tuhan bilang, kalau kamu tidak pergi ke sana, perempuan itu akan mati. Karena dia tidak akan bertahan dengan tekanan yang seperti itu. Dan tekanannya itu secara fisik. Dan iblis bermanifestasi secara fisik. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau iblis bisa main fisik, Tuhan bisa juga main fisik. Manifestasinya akan lebih dahsyat. Kalau iblis bisa bermain fisik, saudara, kenapa kita tidak percaya juga? Perjamuan kudus nanti yang kita akan ambil bagian adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus. Dan benar-benar darah Yesus. Dan akhirnya Lester Sumrall ini mau datang ke penjara, tapi dia nggak bisa datang begitu saja. Dia menghadap wali kota. Jadi saudaraku, ini satu pelepasan yang menurut saya heboh. Dan levelnya level nasional. Saudara silakan boleh di Google, boleh diselidiki, boleh cari. Biasanya kalau ada fenomena-fenomena yang aneh-aneh dan banyak saksi, selalu tetap aja, walaupun banyak saksi, tetap ada kontroversi. Betul atau tidak, saudara? Ada versi A, versi B, versi C, betul? Bahkan ada yang menyangkal, ada yang bilang itu bohong. Tapi saya katakan, saudara silakan selidiki, untuk kasus ini tidak ada kontroversi sama sekali. Saksinya banyak, bahkan sampai ke wali kota terlibat di sini, sehingga saksi begitu banyak. Tentu ada banyak versi, dari versi orang percaya, versi gereja, dan versi sekuler, dan lain sebagainya. Tetapi semuanya menceritakan hal yang sama. Tidak ada kontroversi. Jadi cerita ini sangat kredibel, bukan fiksi, ini kisah mujizat yang menjadi isu nasional. Pendeta Lester datang menghadap wali kota. Dan wali kota bilang, Pak, kamu orang Amerika, Pak Pendeta. Kalau kamu mati lagi, ini bakal malu-maluin. Dan akan lebih lagi jadi insiden internasional. Saya tidak mengizinkan kamu. Jadi wali kota nggak bolehin Lester Sumrall, karena takut kamu mati juga. Ya karena wali kotanya bilang, sudah ada 2 yang mati. Nanti kamu mati lagi. Tapi Lester Sumrall berkata, saya tidak akan mati. Saya akan datang layani perempuan itu dan
dia akan dilepaskan. Wali kota berkata, oke, kalau gitu kamu tanda tangan. Tanda tangan bahwa pemerintah daerah tidak akan bertanggung jawab. Dia dengan senang hati, Lester Sumrall tanda tangan. Dan Lester Sumrall ini datang setelah doa, setelah puasa, dia datang ke sel untuk mendoakan Clarita ini, saudaraku. Dan ketika dia datang, dia dikelilingi oleh jurnalis, oleh reporter-reporter yang mau ikut serta. Bahkan dokter-dokter, profesor-profesor, bahkan ada dari kepolisian yang gak ada hubungannya, saudara. Bahkan dari angkatan laut yang gak ada hubungannya mau ikut menyertai dia, jadi rombongan. Awalnya dia keberatan, ya. Saya tidak mau rame-rame begini, saya hanya mau doa sendiri, tapi mereka bersikeras. Mungkin kepo, saudara, ya. Mungkin, ya, mereka bersikeras. Saya sudah ikuti ini dari awal, Pak Pendeta. Kita berhak untuk datang, kita berhak untuk meliput. Mereka bilang gitu, oke. Akhirnya yang foto yang saudara lihat ini beneran. Ya, karena kisah ini sudah ada yang jadi dokumenter, udah jadi film, yang diperankan artis dan lain sebagainya. Tetapi gambar yang saudara lihat di depan ini ketika itu terjadi. Ya, nama perempuan ini adalah Clarita Villanueva. Dan bahkan ada yang buat ini jadi inspirasi buat film horor di Filipina dan lain sebagainya. Dan saudara yang terkasih, Lester Sumrall datang berdoa, menumpangkan tangan yang gambar yang saudara perhatikan itu, dan hanya satu sesi pelepasan, tidak pakai lama. Ya, iblis diusir, dipatahkan, kuasanya dihancurkan. Dan wali kota ini telepon stafnya, karena stafnya diminta untuk menyertai Lester Sumrall juga pendeta ini, dan wali kota telepon stafnya tanya, gimana? Mati nggak tuh pendeta? Mati nggak? Udah mati belum? Ya. Tapi tidak, iblis yang dihancurkan kuasanya. Dan saudaraku, headline di koran saat itu aneh-aneh dan lucu-lucu. Ada satu headline yang berkata, iblis akhirnya tewas. Ya. Ada headline lagi dari koran yang lucu yang berkata, Yesus 1, iblis 0. Seolah-olah ronde berikutnya nanti akan ada. Ya. Tetapi hanya satu sesi pelepasan. Dan Clarita dilepaskan. Dan matanya yang liar akhirnya menjadi wanita yang berpikiran jernih, yang normal, akhirnya menikah, punya anak, dan menjadi ibu rumah tangga seperti pada umumnya, dan tidak ada gejala-gejala apapun. Dan Lester Sumrall ini dipanggil kembali oleh wali kota Manila. Wali kota sangat berterima kasih dan memeluk dia, dan bilang, Pak Pendeta minta apapun, saya akan kasih. Dan Lester Sumrall bilang, lapangan di balai kota saya minta selama 6 minggu diadakan KKR. Lama banget, Pak Wali Kota bilang. Emang harus 6 minggu? Iya harus 6 minggu, dia bilang. Untuk menceritakan, karena kisah Clarita sudah satu Filipina tahu, dari reporter, dari media, dari jurnalis, tapi secara 6 minggu saya yang harus ceritakan, versi saya, sesuai firman Tuhan. Dan diadakan KKR, selama 6 minggu itu saudaraku, diikuti ratusan ribu orang, termasuk wali kota ini rajin mengikuti KKR tersebut. Dan Filipina saat itu Protestannya sedikit sekali, hampir tidak ada Protestan, dan Pentakosta karismatik tidak ada. Dan itu cikal bakal terjadi kegerakan Pentakosta karismatik tahun 53 oleh pendeta Lester Sumrall ini. 150.000 orang diselamatkan, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan itu menjadi cikal bakal kegerakan rohani yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara yang terkasih, Alkitab katakan, mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Mari kita percaya bahwa mujizat kuasa Tuhan bukan dongeng. Kita yang ada di abad modern ini, saudaraku, mujizat tetap nyata. Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tetapi ingat, mujizat terbesar adalah ketika saudara dan saya menjadi serupa dengan Yesus. Ketika kita bertobat. Dan kalau engkau bertobat, dirimu berubah. Kalau dirimu berubah, maka semua dalam aspek hidupmu akan berubah. Jadi kejar perubahan pada diri kita untuk menjadi serupa dengan
Yesus. Kalau saudara jadi sama seperti mati dan bangkit seperti Yesus, bersama Yesus, maka itu mujizat terbesar. Itu kenapa Yesus katakan, jangan bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar pada kitab kehidupan di surga. Jadi bersukacitalah karena engkau mati dan bangkit bersama dengan Yesus. Bersukacitalah karena engkau dilahirkan kembali bersama Yesus. Terus diperbaharui dari hari ke hari. Sehingga aristo yang lama mati. Dan selalu diperbaharui aristo yang baru. Saudara yang lama sudah mati. Dan mujizat terbesar adalah kalau saudara jadi ciptaan yang baru. Manusia yang baru. Dan saudara yang terkasih, saya mengucap syukur ya bahwa dengan teknologi yang luar biasa, ya akses kepada kesaksian dan materi firman Tuhan yang luar biasa, terutama mengenai hamba Tuhan Lester Sumrall ini, saudara kita bisa akses ya di YouTube. Banyak cerita-cerita beliau bagaimana dipakai Tuhan dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dan mujizat di Filipina ini, saudaraku, saudara silakan Google ya, terdokumentasi dengan baik dan disaksikan ratusan orang mengenai kejadian ini dan banyak ya kesaksian-kesaksian yang lainnya. Tapi saya mau menceritakan kepada saudara satu cerita lagi. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Satu cerita lagi boleh? Oke, satu cerita lagi saya pilih. Saya sengaja hanya mau cerita cuma dua ini aja, ya. Yang satu tentang Clarita Villanueva tadi, walaupun banyak kisahnya hamba Tuhan Lester Sumrall ini, tapi saya memilih yang tentang Clarita dan saya memilih cerita yang kedua ini. Ya. Cerita yang kedua adalah seperti berikut ini, saudara. Satu saat Lester Sumrall pergi ke Amerika Tengah. Dan di Amerika Tengah-Tengah di pedalaman, ya masih banyak kuasa kegelapan perdukunan di sana. Dia berjumpa dengan seorang dukun yang dikenal sakti di sana. Dan dukun ini ditengking, kuasanya hilang, ya. Dan akhirnya dia terima Yesus. Dia dibaptis Roh Kudus dan menjadi orang percaya. Dan karena itu, ya banyak orang yang akhirnya mengikut Tuhan Yesus. Dan akhirnya Lester Sumrall ini pulang ke rumah tempat dia menginap, ya. Rumah sederhana yang tidak ada AC-nya di pedalaman Amerika Tengah itu. Tempat dia bertamu di sana. Dia tidur di sana, saudara. Dan tiba-tiba di malam hari, dia merasakan ada awan hitam. Dan hadirat yang jahat yang masuk di kamar tersebut. Lalu jendela itu terbuka karena angin. Dan horden itu melambai-lambai karena angin. Dan tempat tidurnya Lester Sumrall ini bergetar. Dan saking bergetarnya dia bergerak dan berpindah. Dia terbangun, tadinya baru sadar. Wah, dia akhirnya sadar, ini kuasa setan. Ya. Tempat tidur itu bergetar dan bergerak. Berpindah. Dan akhirnya dia bilang, iblis, tadi saya sudah usir kamu. Dan sekarang saya usir kamu lagi. Pergi, berhenti, pergi dalam nama Yesus. Akhirnya angin itu stop dan angin itu tidak lagi membuat horden itu melambai-lambai dan tempat tidurnya stop. Tempat tidurnya tidak lagi bergetar dan iblis sudah pergi. Tapi ketika Lester Sumrall lebih sadar lagi dia lihat ya tempat tidurnya sudah bergeser. Tadinya dekat tembok ya, tapi sudah bergeser. Akhirnya Lester Sumrall bangkit lagi dan dia mengatakan, iblis balik ke sini sekarang. Jadi iblisnya disuruh balik, saudara. Ini mungkin satu kisah yang susah untuk dipercaya. Dan kisah ini tentu tidak ada saksi. Tapi kenapa saya mau ceritakan kisah ini, saudara? Karena saya tidak tahu dengan saudara, kalau saya percaya 100%, karena ini hamba Tuhan punya track record yang luar biasa. Dan kalau diceritakan oleh hamba Tuhan yang lain, saya jujur, saya tidak akan percaya, jujur. Karena hamba Tuhan bisa lebay, saudara tahu lebay? Bisa melebih-lebihkan, betul? Bahkan bisa berbohong, orang juga bisa berbohong.
Tapi kisah Clarita ini memberikan kredibilitas yang luar biasa bagi hamba Tuhan yang cerita-cerita ini. Walaupun gak ada saksi, tapi saya percaya 100%. Jadi tempat tidur itu sudah bergeser, dia perhatikan bergeser, dia bilang, iblis balik kamu ke sini lagi. Akhirnya angin itu muncul lagi saudara, gorden itu melambai-lambai lagi, dan tempat tidurnya bergetar lagi. Dan dia bilang, iblis balikin tempat tidur sekarang ke sana. Beresin tempat tidur, balikin lagi ke sana. Dan bergetar lagi, balik lagi ke tempat semula. Sekarang kamu pergi dalam nama Yesus. Dan iblis itu pun pergi. Saudara, kisah ini mungkin susah dipercaya. Iblis dikerjain kayak begitu saudara. Ya, iblisnya dikerjain. Suruh balik lagi. Saudara boleh silakan di Google ya. Silakan dicari tentang hal ini. Tapi saya percaya 100%, ini hamba Tuhan yang diurapi, yang luar biasa, yang menjadi berkat bagi satu negara, ya, yang membawa gerakan karismatik Pentakosta ke satu negara, dan dia seorang yang rendah hati. Tahukah saudara, ketika Clarita ini dibebaskan, dia menjadi selebritas, dan wajar tentu saja, dia menjadi selebriti dalam satu malam. Dan banyak orang yang sujud kepada dia, cium tangan dia kemanapun dia berada, selalu dicium. Akhirnya Tuhan bilang sama Lester Sumrall, kamu balik ke Amerika. Gak boleh tetap di Filipina. Karena kalau kamu tetap di Filipina, orang nyembah kamu, bukan nyembah aku. Dan akhirnya dia balik ke Amerika, saudaraku. Jadi, saya percaya kisah ini 100%. Dan jujur, kalau yang cerita orang lain, apalagi gak ada saksi, jujur, saya tidak akan percaya. Tapi kisah Clarita tersebut memberikan kredibilitas yang luar biasa. Mari kita percaya. Iblis ada di bawah kaki orang percaya. Bahwa orang percaya akan menginjak ular dan kala jengking. Kalau iblis punya kuasa, mari percaya bahwa nama Yesus lebih lagi berkuasa. Nama Yesus ada di atas segala nama. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kalau orang bertobat, berubah, percaya kepada Yesus, itu mujizat yang terbesar. Perubahan pada individu, mujizat yang besar. Karena yang bisa Tuhan pakai bukan organisasi, lembaga, gedung. Yang Tuhan pakai adalah manusia. Tuhan selalu bermain di level individu, di level jiwa-jiwa. Karena jiwa-jiwa adalah aset terbesar kerajaan surga. Kalau kita percaya, maka saudaraku yang terkasih, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Masalah apapun, tekanan apapun, persoalan apapun yang kau hadapi, saudaraku, jawabannya cuma satu, percaya kepada Yesus. Karena percaya kepada Yesus akan mengubah saudara. Bukan mengubah keadaan saudara terlebih dahulu, bukan mengubah situasi saudara terlebih dahulu, tapi merubah saudara. Engkau akan berubah. Dan kalau engkau berubah, situasi akan berubah. Kalau engkau akan berubah, keadaan akan berubah. Karena energi yang terbesar, yang paling dahsyat adalah seseorang yang mati dan bangkit lagi menjadi manusia yang baru. Manusia yang lama mati dan dirinya yang berada di dalam Kristus yang bangkit. Saya mau katakan kepada setiap saudara di sini, bahwa di dalam dirimu ada kuasa yang dahsyat yang luar biasa. Yang engkau tidak ketahui. Ada satu potensi dahsyat dalam diri saudara dan saya. Potensi itu disebut sebagai Kristus yang ada di dalam kita. Itu bukan Kristus yang ada di surga. Saya tidak hanya berbicara mengenai Kristus yang nun jauh di sana. Saya berbicara mengenai Kristus yang ada di dalam saudara dan saya. Itu kenapa ketika setiap tempat kalau Injil itu di welcome, saudara perhatikan, ya,
manusianya yang akan berubah. Dan saudara perhatikan, ya, individu akan dihargai. Individu diberikan hak, diberikan kebebasan untuk berkreasi, untuk berinovasi. Dan ada inovasi, ada kreativitas, ada produktivitas yang luar biasa. Saya berdoa, saudara dan saya hari ini diubahkan sama seperti Yesus. Apa maksudnya sama seperti Yesus? Menjadi sama seperti Yesus, maksudnya percaya kepada Yesus. Apa maksudnya? Maksudnya percaya kematian dan kebangkitannya sudah satu paket dengan saudara dan saya. Kita menemukan identitas kita di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Manusia yang lama mati, manusia yang baru bangkit. Dan itulah yang akan kita terima di dalam perjamuan kudus, dalam tubuh dan darah Yesus. Itu yang saudara akan terima dalam minyak urapan. Ketika saudara diurapi, itu yang akan kita terima. Manusia yang lama mati dan manusia yang baru bangkit. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara siap perjamuan kudus? Siap terima mujizat Tuhan? Ini adalah benar-benar tubuh Yesus. Dan ini adalah benar-benar darah Yesus. Kalau iblis ada kuasa, mari kita percaya. Tuhan punya segala kuasa. Iblis cuma ada kuasa. Tapi Tuhan punya segala kuasa. Ada pada Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Katakan bersama saya, dalam nama Yesus. Aku percaya. Sebagai anak Tuhan. Yesus ada di dalamku. Aku ada di dalam Yesus. Yesus ada di dalam aku. Aku akan menginjak ular dan kalajengking. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis dipatahkan, dihancurkan di dalam hidupku. Karena Yesus ada di dalamku. Lebih besar Yesus yang ada di dalamku. Lebih dari yang ada di dalam dunia. Aku percaya tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita siapkan diri kita. Kita akan mau menerima tubuh dan darah Yesus. Tapi sebelum kita terima tubuh darah Yesus, ini minggu pertama di awal bulan, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Betul? Betul ya? Kita akan memberi persembahan yang kedua kali. Dan sebelum kita memberi persembahan yang kedua, mari kita sekali lagi tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Genapi firman-Mu di dalam hati kami. Meteraikan ya Tuhan. Dan biarlah benih ini jatuh di tanah yang subur. Hasilkan buahnya di dalam hidup kami. Kau yang genapi, Kau yang teguhkan dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan dengan tanda, kuasa, dan mujizat. Kami siap ya Tuhan untuk menerima bagian yang terbaik tubuh dan darah-Mu bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Sebelum kami akan memberi bagi kerajaan surga. Ya Tuhan, kami doa berkati setiap benih rupiah ini 100 kali ganda. Dan untuk perebaran kerajaan-Mu, kami mau beri yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mengundang pelayan kelihatan untuk membawa persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberi, memberkati. Sembari memberi, saya akan bacakan pengumuman pada